Soal kasus Noel ini, Anda kaget nggak sih? Saya sih nggak kaget. Bayar K3 kok larang itu, mahal gitu kan. Masa saya bilang itu kan nggak bayar saya bilang. Di Kemenhub aja yang sulit, pelatihan yang nggak bayar. Bayar nggak? Nggak kan gitu? Nggak. Tapi jadi suratnya? Jadi. Nol? Ya, nol, tapi setelah saya ngomong, saya takut-takutin. Harus kontraktornya punya K3. Wah itu banyak yang diperes tuh. Gimana Oke Zoners? Seru kan episode Rakyat Bersuara kali ini? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah, yuk kita lanjut nonton lagi. Tanya dulu ke Anda, Bung Arief kalau gitu. Soal kasus Noel ini, Anda kaget nggak sih? Saya sih nggak kaget. Loh, dia teriak-teriak anti korupsi, koruptor dihukum mati, tiba-tiba dia sendiri terduga korupsi, tersangka korupsi. Jadi gini, saya mau cerita ya. Kawan saya, seorang pengusaha pemilik pabrik nih di Surabaya. Satu hari telepon saya kira-kira kalau nggak bulan April, Maret. Mas Arief, piye kabarnya? Apik, gue bilang. Oh nopo, gue ngomongan. Mas, masa iya mas? Bayar K3 kok larang itu, mahal gitu kan. Masa saya bilang itu kan nggak bayar saya bilang. Tahun berapa tuh ceritanya? Kemarin. Setelah ada kabar Noel? Sebelum. Sebelum, oke. Sebelum, maksud saya kan antara Maret dan April 2025. Oke. Saya bilang kok bayar? Saya ini pernah jadi pengurus di Depnaker ya. Betul. Sebagai asosiasi pengawas ketenaga kerjaan. Lah, K3 itu kan mandatori dari Depnaker untuk ngajarin pegawai-pegawai. Karena standarisasinya K3 kan dari Depnaker. Gak mungkin kan perusahaan tuh bikin standarisasi K3 sendiri. Nah, kenapa? Dijalui 1 miliar aku mas. Loh, kok iso? Ngomong gitu kan. Kebetulan temanku ini pabriknya besar. Harusnya berapa tuh? Gak bayar. Harusnya nol. Tapi dimintain 1 miliar. 1 miliar. Tanya nggak waktu itu? Oleh siapa? Lah saya tanya, siapa yang minta? Depnaker mas. Ya udah gini. Kemenaker berarti pusat nih maksudnya? Pusat. Oke. Kan terus saya bilang, gini aja mas. Kalau mereka datang lagi, mas video call ke saya. Ya. Kebetulan beberapa hari kemudian datang tuh orang Depnaker. Ya kan? Petugas pengawas lah. Terus dia wish call ke saya telepon balik. Lah ini dia langsung kasih mukanya tuh ke saya. Video call. Video call. Mas Arief ini Mas ngomong aja sama Mas Arief katanya. Mas Arief itu kan pimpinan Serikat Buruh. Ya, Arief Poyono pimpinan Serikat Buruh betul. Ya mengerti tentang ketenaga kerjaan. Ya nggak ngerti banget sih. Lebih ngerti para juragan buruh yang sekarang. Ya. Terus saya bilang, kok berapa mas bayarnya? Aku bilang gitu. Oh enggak Mas Arief. Kebetulan kan semua pasti tahu di Depnaker itu dengan saya gitu kan. Nah, kenapa kamu minta segitu? Enggak Mas Arief. Kami enggak minta duit. Yang benar kamu. Aku bilang gitu kan. Akhirnya, ya enggak Mas Arief, maaf Mas Arief. Akhirnya udah Mas Arief, matiin kan. Pulang Depnaker, jalur Mas Arief katanya gitu kan. Nah saya jelasin. Tapi benar, bayar nggak kan gitu? Enggak. Tapi jadi suratnya? Jadi. Nol? Ya, nol, tapi setelah saya ngomong, saya takut-takutin. Itu di mana sorry? Surabaya. Surabaya, oke. Dari orang pusat, Kemenaker pusat? Iya. Oke. Kan K3, ini menarik nih. K3 itu. Yang di video call, iya. Oke nanti kita bicara soal. Tapi yang di video call itu. Orang Depnaker. Orang Kemenaker pusat. Iya. Ada nggak di foto atau di video yang saya lupa tersangka? deh mukanya. Biasa kalau nah, artinya begini. Kalau tidak ada, artinya ada banyak oknum dong. Waduh. Di luar belasan yang tertangkap tadi. Setelah itu saya mulai dengar. Gitu kan. Bahwa K3 ini dikomersilin ternyata sudah lama. Ya, bukan di eranya yang sekarang aja. Ya kan? Kebetulan teman saya ngadu ke saya. Ya, kebetulan pabrik dia dulu
ada masalah dengan buruh, saya selesaikan. Gitu kan. Nah, kok saya heran, saya waktu dia telepon, masa Mas bayar? Setahu saya nggak bayar. Ya, coba aja misalnya nih, mungkin Mas Didu ngerti tentang Departemen Perhubungan ya Mas Didu. Kan ada ya tentang trainer untuk penerbang dan pramugarinya kan ya, flight attendant-nya kan. Itu juga ada sertifikatnya, nggak bayar. Mereka mau menciptakan seorang instruktur untuk flight safety, nggak bayar. Maksudnya ini apa? Sertifikasi untuk simulator? Simulator. Emang nggak bayar? Enggak. Harusnya nggak bayar? Enggak. Itu ratusan juta loh. Enggak, bukan itunya. Kalau simulatornya yang bayar perusahaan. Oke. Tapi ada training of trainernya. Oke, Yang TOT. general safety-nya. Oke. Ya, keamanan penerbangan yang umum. Oke. Itu kan biasanya license-nya itu pertama kali di-approve sama Departemen Perhubungan. Ya, seorang pegawai misalnya Garuda, Lion Air mau jadi instruktur flight safety, ya, atau Itu flight harus instructor, ke Kemenhub. Kemenhub, Oke. nggak bayar, Nol. 0, Faktanya? memang nggak bayar. Nggak, yang Anda temukan bayar? Di mana? Di Devhub, Dimanapun itu Kemenhub tadi angkat. nggak bayar. Jadi apa masalahnya kalau itu? Maksud saya, di Kemenhub aja yang sulit Oke. pelatihan yang nggak bayar. Dan itu udah benar berarti Mas? Udah bener, Oke. TOT-nya bener. Oke. Gitu kan. Lah ini masa yang begini aja bayar gitu loh. Miliaran. K3 tuh ngapain sih? Ya K3 itu kan tentang keselamatan dan kesehatan kerja ya. Oke. Ya, jadi bagaimana misalnya pabrik kebakar, evakuasinya lewat mana, terus bagaimana cara menggunakan fire extinguisher-nya, ya, terus kira-kira di dalam memproduksi ini mengganggu kesehatan pekerjanya enggak, terus ada yang namanya nanti hazardnya apa, ya, sama kayak Itu misalnya dicek semua. dicek, bukan maksudnya semua pegawai harus mengerti. Harus mengerti dicek satu-satu maksudnya kan nanti? Bukan Mas. Jadi misalnya, ya salah satu misalnya ada fire extinguisher, dia harus cek expire date-nya kapan. Ya oke, ya artinya pengecekan lapangan lah. Pengecekan lapangan setiap Kalau tahun. seandainya ada yang tidak lulus kasih catatan harus diperbaiki. Enggak. Sertifikat belum keluar. Biasanya dilatih, nggak ada yang nggak lulus, pasti lulus semuanya. Pasti lulus tapi dilatih. Tapi kalau seandainya misalnya expired dia kedaluarsa si alat pemadam bakarannya itu harus diganti. Ketika diperiksa sama pengawas ketenagakerjaan dari Depnaker, Iya. bisa kena fault. Ada denda, Enggak. Biasanya peringatan. peringatan, oke. Ya sama Bahkan kayak, kalaupun ada pelanggaran atau ada kekurangan bukan denda. bukan. Nggak ada uang di situ. Nggak ada. Apalagi kan yang namanya K3 sudah lama diratifikasi sama ILO. Iya. Ya, nah saya nggak tahu tuh menteri-menteri itu ngerti nggak ILO gitu loh. Oke, kalau lulus semua dikasih sertifikatnya. Dikasih sertifikatnya. Nah, Rp0. 0 rupiah. Jadi diangkatlah nih misalnya perusahaan A ada 2.000 pegawai. Nah nanti tuh Depnaker melatih misalnya 20 orang dilatih sebagai calon instruktur. Oke. Nah nanti yang 20 itu melatih kepada Iya. sisanya itu. Oke, saya mau tanya. Kalau demikian, dalam sebulan katakanlah, di Surabaya aja misalnya deh. Iya. Kita nggak usah bicara Jakarta. Di Surabaya aja, di kota Surabaya. Ada berapa perusahaan yang harus diberikan sertifikatnya atau diperiksa sertifikat K3-nya? Semua Iya. mandatory. Iya. Semua harus diperiksa. Berapa kira-kira? Ya bergantung berapa. Satu kota berapa kurang lebih? Misalnya. Ya. Ada ribuan? Puluhan ribu? Mungkin ya ribuan ya kan namanya gini. Ribuan. Mungkin. Jadi kalau seandainya kita bicara tadi pungli segala macam luar biasa angkanya dong. Wah nggak luar biasa. Itu baru satu lagi. kota dan itu semuanya Mungkin ditangani nggak oleh. ribuan ya, mungkin nggak ribuan kan sekarang udah banyak yang bangkrut tuh. Oke, Ya ya kan? enggak, ya ini kita bicara secara Taruhlah normal. 200 perusahaan besar. 200 setiap bulan. Biasanya yang besar-besar yang harus memenuhi Baik. K3 ya. 200 Bukan setiap itu bulan. aja. Itu setiap bulan sekali. Enggak dong, setahun sekali. Setahun sekali, oke, katakanlah setahun Setahun sekali sekali. 200 dan itu hanya ditangani oleh Kementerian Tenaga Kerja pusat saja. Pusat dan dinas Dinas bekerja sama. bekerja sama, oke. Mereka datang berdua lah kurang lebih. Berdua. Kurang lebih dua pihak. Dua pihak. Ya, jadi Di seluruh kabupaten kota di Indonesia. bergantung jenis usahanya. Misalnya ke pabrik besar nih,
ya kan? Misalnya pabrik chemical, berbeda pelatihan K3-nya. Misalnya perusahaan migas yang di tengah laut atau kontraktor, beda K3-nya. Makanya kan kalau dia lagi bangun-bangun gedung tuh, ya kan, ada syaratnya kan, harus kontraktornya punya K3. Wah itu banyak yang diperes tuh di situ, banyak yang diperes, ya. Terus dipasang lagi apa itu BPJS tenaga kerja, itu padahal bohong-bohongan aja, cuman bayar berapa orang, yang lain nggak di cover. Oke, jadi karyawan pun yang diikutkan BPJS tenaga kerja maupun BPJS kesehatan ya misalnya, itu katakanlah dari 1.000 karyawan cuma sebagian aja. Iya. Sebagian kecil bahkan. Kalau yang untuk konstruksi, Iya. kan konstruksi itu kan nggak selamanya. Iya. Ya kan yang bekerja nih misalnya bangun gedung ini, Iya. jumlah kulinya berapa? 200. Ya mungkin yang dimasukin 50. Belum tentu 200. Tapi sertifikat keluar dianggap ditulis semuanya sudah di cover BPJS. Ya kolektif biasanya sistemnya. Iya, Jadi iya, kalau tapi kan ada yang kena langsung dikasih nama ini, gitu loh. Itu korupsi juga di situ.